Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Windari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, tepatnya di Politeknik Kesehatan Makassar. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa bentuk-bentuk kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah homograf. Homograf adalah kata yang ejaannya sama dengan kata yang lain, tetapi lafalan dan maknanya berbeda atau artinya berbeda. Contohnya, buah apel dan kata apel yang diartikan lain. Contoh adalah apel adalah buah dan kata lain dari apel adalah apel pagi. Contohnya, pagi ini saya akan melakukan apel pagi. Dan yang kedua adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki pelafalan yang sama, namun dengan tulisan dan arti yang berbeda. Contohnya adalah rock dan rock. Contoh kalimatnya adalah aku sedang memakai rok. Contoh rock yang kedua adalah yaitu aku sedang mendengarkan musik rock and roll. Nah, selanjutnya adalah kata polisemi, adalah kata yang maknanya berbeda dan ada banyak, namun masih ada hubungan antara makna-makna yang berlainan tersebut. Contoh kalimatnya adalah akar pohon di halaman rumahku hampir merusak bangunan. Akar adalah salah satu contoh kata polisemi. Dan yang kedua adalah sinestesia, adalah metafora berupa ungkapan yang berhubungan dengan suatu indera yang dikenakan pada indera lain. Contoh kalimatnya adalah betapa sedap memandang gadis cantik yang selesai berdandan. Dan yang selanjutnya adalah amelioratif, adalah proses perubahan makna, bahwa makna baru dirasakan lebih tinggi nilainya daripada makna dahulu. Contohnya adalah kata wanita lebih tinggi nilainya daripada perempuan, kata istri lebih tinggi nilainya daripada bini. Selanjutnya, hiponim merupakan jenis dari suatu hipernim. Sebagai contoh, merpati, gagak, elang, dan camar seluruhnya adalah hiponim dari hipernim burung yang pada gilirannya merupakan hiponim dari kata hewan. Selanjutnya adalah peyoratif, adalah kata atau kalimat yang mengalami penurunan makna atau suatu kata yang memiliki makna baik dan positif mengalami penurunan menjadi kurang baik. Contoh, istri menjadi bini, kakek meninggal menjadi kakek mati, dan lain sebagainya. Kemudian ada bentuk kata. Yang pertama ada kata dasar, adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pemikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Contoh kata makan. Kata makan merupakan adalah salah satu contoh kata dasar. Kemudian kalimat majemuk setara merupakan jenis kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih yang memiliki hubungan setara. Contohnya, kakek pergi ke Medan dan nenek di rumah. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan kelas kata. Yang pertama ada nomina, adalah nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibedakan. Misalnya, rumah, batu, binatang, tanah, api, pemukul, dan panah. Selanjutnya ada verba, merupakan kelas kata yang dipakai untuk menyatakan suatu tindakan, pengalaman, pengertian, dinamis, keberadaan, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya adalah ibu memasak nasi. Selanjutnya ada kata adjektif atau kata sifat, adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Contoh adjektif adalah lain, adalah keras, jauh, dan kaya. Kemudian ada kata objek. Objek adalah orang atau benda yang dikenai oleh subjek. Contoh, Aska mengembalikan buku ke perpustakaan. Buku adalah objeknya. Dan yang selanjutnya adalah pelengkap. Pelengkap berfungsi untuk melengkapi unsur kalimat lain seperti subjek, predikat, dan juga objek. Selanjutnya, bentuk kata berdasarkan penggunaan. Yang pertama ada kata baku, adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah diterapkan sebelumnya yang ada di KBBI.
Dan yang selanjutnya, kata tidak baku merupakan tolak ukur kata yang belum memenuhi kesepakatan standar dalam KBBI atau sebaliknya dari arti kata baku. Kemudian ada kata slang atau bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Adalah ragam bahasa tersendiri, terdiri dari macam-macam kata dan ungkapan, kadang kedengarannya bahkan tidak seperti bahasa Inggris. Contohnya, hey guys. Kemudian ada kata jargon, merupakan berbagai kata khusus yang berbentuk kata sandi atau kode rahasia yang dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu, biasanya dipakai oleh dokter, militer, dan sebagainya, yaitu seperti kata sandi. Dan yang selanjutnya adalah prokem, kata-kata dalam bahasa gaul, yaitu prokem seperti kata aku dan kamu diganti menjadi gue, gua, dan lo, elu. Contoh kalimatnya adalah seperti lo mau kemana, yang artinya kamu mau kemana. Dan itulah beberapa penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.